Saudaraku, pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, banting tulang, berjuang dari subuh hingga larut malam, tapi rezeki seperti jalan di tempat? Setiap pintu usaha terasa tertutup, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan aliran keberkahan dalam hidup kita. Kita seringkali menyalahkan keadaan ekonomi, menyalahkan persaingan pasar, bahkan menyalahkan orang lain. Padahal, kunci utamanya mungkin bukan terletak pada seberapa cerdas strategi bisnis kita, bukan pula pada seberapa besar modal yang kita miliki, tapi ada di sudut hati kita yang paling tersembunyi. Tempat itu bernama penyesalan, atau lebih mulia kita sebut sebagai taubat. Kabar baiknya, Allah sudah siapkan jalan tol rezeki yang luar biasa lapang bagi mereka yang mau berbalik arah. Siapkah Anda mendengarkan rahasia spiritual yang mengubah takdir finansial kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan limpahan keberkahannya. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental dan seringkali terlewatkan. Rezeki yang lancar, bukan sekedar banyak, melainkan lancar dan berkah setelah kita menempuh jalan taubat nasuha. Banyak di antara kita yang mengejar duniawi tanpa henti, padahal Al-Quran dan Sunnah telah memberikan peta harta karun yang jauh lebih sederhana dan pasti. Kunci kemakmuran sejati ternyata tidak hanya terletak pada seberapa cerdas kita berbisnis, melainkan pada seberapa bersih hati kita dari noda-noda dosa masa lalu yang tanpa kita sadari telah menjadi blokade atau penghalang utama bagi datangnya rezeki ilahi. Coba kita renungkan sejenak. Dosa yang kita lakukan, sekecil apapun itu, sejatinya menciptakan semacam karat pada kunci pembuka rezeki kita. Allah Maha Kaya, Dia tidak pernah pelit memberikan rezeki kepada hambanya, bahkan kepada yang ingkar sekalipun. Namun, ketika kita bergelimang dalam dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil yang terus-menerus, kita secara spiritual sedang menutup akses masuknya rezeki yang berkah. Rezeki tetap datang, mungkin, tapi rezeki itu tidak tenang, tidak cukup, dan selalu saja habis tanpa jejak yang berarti. Inilah yang disebut rezeki yang tidak berkah, sebuah kondisi yang seringkali jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan materi. Taubat nasuha, yang berarti penyesalan yang murni dan sungguh-sungguh, adalah tindakan spiritual untuk membersihkan karat tersebut. Taubat bukan sekedar ucapan lisan, tapi melibatkan 3 pilar utama. Penyesalan total di masa lalu, meninggalkan perbuatan dosa saat ini, dan berjanji sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya di masa depan. Ini adalah proses riset hati dan jiwa yang paling mendasar, sebuah upaya kita untuk kembali terhubung dengan sumber rizki yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika koneksi ini bersih, sinyal rizki pun akan masuk tanpa hambatan. Mari kita lihat janji Allah yang sangat eksplisit dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Di sana, Nabi Nuh menyerukan kepada kaumnya untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, karena Dia Maha Pengampun. Lalu apa balasan langsungnya? Allah berjanji, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan deras, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Saudaraku, perhatikan urutan janji tersebut. Rizki, harta, dan kemakmuran disebutkan langsung setelah perintah untuk memohon ampunan dan bertaubat. Ini adalah jaminan Allah yang pasti dan tidak pernah meleset sedikit pun. Oleh karena itu, jadikan istighfar sebagai amalan harian kita, bukan sekedar rutinitas tanpa makna. Istighfar yang sejati adalah pengakuan total atas kelemahan dan kesalahan diri di hadapan Sang Pencipta, sebuah kerendahan hati yang membuat Allah terenyuh. Ketika kita mengakui bahwa kita telah zalim terhadap diri sendiri dengan dosa-dosa kita, dan kita kembali memohon ampun, Allah bukan hanya mengampuni, tetapi Dia juga merasa senang. Kegembiraan Allah inilah yang kemudian memicu Dia untuk membukakan pintu-pintu kemudahan dan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga. Dalam konteks duniawi, taubat juga menciptakan mekanisme pertukaran ilahi yang ajaib. Ketika seorang hamba dengan jujur meninggalkan penghasilan haram, meninggalkan perbuatan riba, meninggalkan kecurangan, atau meninggalkan pekerjaan yang melanggar syariat demi mengharap ridho Allah, seringkali muncul rasa takut akan kehilangan mata pencaharian. Namun, yakinlah, saat kita meninggalkan yang haram karena Allah, Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik, lebih berkah, dan jauh lebih cukup. Ini bukan hanya janji kekayaan, tetapi janji ketenangan dan keberkahan yang tak ternilai harganya.
Kunci dari keberhasilan spiritual ini terletak pada kejujuran kita dalam bertaubat. Taubat yang main-main, atau taubat yang dilakukan sambil merencanakan dosa berikutnya, tentu tidak akan menghasilkan rezeki yang berkah, karena hati kita belum sepenuhnya berpaling. Taubat nasuha memerlukan penyesalan yang mendalam hingga meneteskan air mata, sebuah tangisan yang membersihkan jiwa. Tangisan penyesalan ini, meskipun terasa menyakitkan, justru adalah pupuk terbaik bagi tumbuhnya benih-benih rezeki dan ketenangan dalam hidup kita. Penting untuk diingat sahabat beriman, bahwa rezeki itu definisinya sangat luas, tidak melulu soal lembaran uang di rekening bank. Kesehatan yang prima, waktu luang untuk beribadah, anak-anak yang solih dan penurut, pasangan hidup yang setia, serta ketenangan hati di tengah badai kehidupan. Semua ini adalah bentuk-bentuk rezeki terbaik yang seringkali kita lupakan. Ketika kita bertaubat, Allah pertama-tama akan mengaruniakan rezeki batin ini, karena rezeki batin adalah fondasi untuk menikmati rezeki materi. Apa gunanya harta melimpah jika setiap malam hati kita dihantui rasa gelisah dan takut? Taubat juga secara ajaib memengaruhi psikologi dan etos kerja kita. Hati yang bersih dari beban dosa akan terasa ringan, pikiran menjadi jernih, dan fokus dalam bekerja meningkat drastis. Bayangkan, dosa-dosa masa lalu seringkali menciptakan stres, rasa bersalah, dan energi negatif yang tanpa sadar menghabiskan konsentrasi kita. Ketika kita bertaubat, beban itu terangkat, kita menjadi lebih bersemangat, lebih optimis, dan orang-orang di sekitar kita pun merasakan aura positif ini, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan, trust, dalam hubungan bisnis atau profesional kita. Saya sering mendengar kisah-kisah nyata tentang saudara-saudara kita yang tadinya berada di titik terendah, bangkrut total, atau terjerat utang riba yang mencekik. Mereka mencoba semua cara duniawi, namun tetap gagal. Akhirnya mereka kembali kepada Allah, melakukan taubat total, memperbaiki sholat, dan rajin beristighfar. Secara bertahap, entah bagaimana, pintu-pintu rezeki mulai terbuka, dari ide bisnis yang tak terduga, pertolongan dari orang yang tak dikenal, hingga pelunasan utang yang terasa mustahil. Ini bukan sihir, saudaraku. Ini adalah efek langsung dari janji Allah kepada hambanya yang kembali. Selain itu, taubat adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Taubat adalah pengakuan tertinggi bahwa semua nikmat datang dari Allah, dan kita bersyukur karena Dia masih memberi kita kesempatan untuk kembali. Orang yang bertaubat dan bersyukur secara otomatis menempatkan diri mereka dalam daftar penerima tambahan rezeki dari Allah. Lalu, apa langkah praktisnya? Pertama, dirikan syalat taubat. Syalat sunnah 2 rakaat ini, jika dilakukan dengan khusyuk dan penuh penyesalan, adalah kunci utama untuk memulai proses pembersihan. Usahakan untuk mengerjakannya, terutama di sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia, menanti hambanya yang memohon. Waktu mustajab itu adalah momen terbaik untuk mengajukan proposal taubat dan rezeki kita langsung ke hadapannya. Langkah kedua, lengkapi taubat kita dengan sedekah. Sedekah berfungsi ganda, sebagai penghapus dosa dan sebagai pelipat ganda rezeki. Rasulullah mengajarkan kita bahwa sedekah dapat menolak bala dan memperpanjang umur, tentu saja termasuk melancarkan rezeki. Sedekah tidak harus menunggu kita kaya. Bersedekah di saat kita sedang seret rezeki justru menunjukkan keyakinan dan tawakal kita yang luar biasa kepada Allah, dan balasan darinya pun akan datang berlipat-lipat. Jamaah sekalian, jangan pernah menunda taubat. Rezeki kita di hari esok, bulan depan, bahkan tahun depan, sangat bergantung pada seberapa cepat dan tulus kita merespons panggilan taubat hari ini. Setiap detik yang kita tunda adalah detik di mana potensi rezeki dan keberkahan yang seharusnya kita terima tertahan oleh dinding dosa yang kita bangun sendiri. Bersegeralah. Kesempatan hidup dan bernapas saat ini adalah rezeki terbesar untuk bertaubat. Tentu, setelah taubat dan rezeki mulai lancar, bukan berarti hidup akan tanpa ujian. Justru, Allah akan memberikan ujian sebagai bentuk pemurnian dan peningkatan derajat. Ujian ini mungkin berupa godaan keserakahan, ujian kesabaran saat bisnis melambat, atau ujian untuk tetap istiqomah dalam kebaikan.
Sabar adalah pakaian bagi orang yang bertaubat, karena kesabaran adalah jembatan menuju rezeki yang lebih besar dan keberkahan yang abadi. Penting juga untuk menjaga lingkungan kita setelah bertaubat. Hindari teman-teman atau situasi yang dulu pernah memicu kita untuk melakukan dosa lama. Ibarat tanaman yang baru ditanam, ia butuh lingkungan yang subur untuk tumbuh. Taubat kita pun perlu lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang penuh dengan orang-orang soleh yang saling menasehati dan mengingatkan kita pada janji-janji Allah. Intinya, saudaraku, dampak taubat pada ketenangan jiwa, rezeki batin, adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua rezeki materi. Ketika kita tidur di malam hari dengan hati yang bersih, merasa telah diampuni oleh Tuhan semesta alam, tidak ada harta di dunia ini yang dapat menandingi kedamaian itu. Kedamaian ini adalah magnet bagi rezeki materi yang mengikuti di belakangnya, karena rezeki selalu mengejar hati yang tenang dan berserah diri. Namun, taubat kita kepada Allah harus diiringi dengan taubat kepada sesama manusia, atau yang kita kenal sebagai hak Adam. Jika ada harta orang lain yang pernah kita ambil secara zolim, utang yang belum terbayar, atau gibah yang pernah kita sebarkan, segeralah perbaiki. Memohon maaf dan mengembalikan hak-hak mereka adalah bagian integral dari taubat nasuha. Jika kita tidak menyelesaikan urusan dengan manusia, Allah pun mungkin akan menahan keberkahan rezeki kita. Sebagai penutup, mari kita pegang erat-erat janji Allah dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3, yang sering disebut sebagai ayat 1000 dinar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Taubat adalah fondasi utama menuju ketakwaan sejati. Ketika kita bertaubat, kita telah membuka jalan keluar dari kesulitan hidup, dan Allah menjamin rezeki tak terduga datang kepada kita. Ini adalah investasi spiritual terbaik yang memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Sahabat beriman, mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik untuk memulai taubat yang sesungguhnya. Jangan tunggu hari esok. Jika tausiah ini menyentuh hati Anda, mohon bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda, karena berbagi ilmu yang baik adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Berikan komentar di bawah ini, mari kita saling mendoakan agar kita semua dimampukan untuk istiqomah dalam taubat, dan agar Allah melancarkan rezeki kita semua dari segala penjuru. Semoga Allah menerima taubat kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang kaya hati dan kaya rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.